Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jannatul Ainia Prameswari. Saya dari kelas Manajemen F. Saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu langkah strategis untuk bangsa Indonesia yang notabene penduduk muslim terbesar untuk menjadi peradaban Islam modern agar bisa menjadi pemimpin umat Islam di dunia. Latar belakang: Indonesia adalah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Pada saat ini, diperkirakan bahwa jumlah umat muslim mencapai 207 juta orang. Meskipun mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia masih menjalankan agama Islam dengan benar. Islam adalah agama global dan universal yang bertujuan untuk menghadirkan risalah peradaban Islam yang sempurna dan menyeluruh, baik secara spirit, akhlak, maupun materi. Persatuan umat pada masa sekarang ini adalah bagian dari kewajiban yang sangat penting. Terlebih lagi, dunia Islam terutama Indonesia sedang menghadapi ujian dan cobaan yang berat, karena ujian perpecahan yang terjadi di berbagai lini dalam bermasyarakat. Oleh sebab itu, umat membutuhkan upaya dan usaha untuk memperkokoh persatuan dan ukhuwah Islamiyah untuk menghilangkan dan menghindarkan perpecahan di kalangan umat. Jangan sampai ada umat Islam yang kondisinya masih lemah dalam berbagai kehidupan, lalu berpecah belah sehingga diperlukan peranan tokoh organisasi pemersatu termasuk ormas Islam yang dapat mempersatukan dan menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam. Rumusan masalah. 1. Bagaimana langkah strategis untuk bangsa Indonesia agar bisa menjadi pemimpin umat Islam di dunia? 2. Apakah Indonesia ikut berkontribusi dalam memajukan peradaban Islam? Tujuan: 1. Mengetahui langkah strategis untuk bangsa Indonesia agar bisa menjadi pemimpin umat Islam di dunia. 2. Mengetahui kontribusi bangsa Indonesia dalam memajukan peradaban Islam. Pembahasan. 1. Langkah strategis bangsa Indonesia agar bisa menjadi pemimpin umat Islam di dunia. Pada zaman sekarang, pemimpin tidak harus bisa memenuhi tugas seperti dulu. Akan tetapi, harus memiliki kecakapan. Pemimpin sekarang hanya memilih seorang partner yang mempunyai keahlian yang berkaitan dengan apa yang belum ia miliki. Sedangkan dalam Islam, istilah pemimpin ada khalifah, amir atau imamah. Khalifah adalah pengganti, yaitu orang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan. Imam berarti yang menjadi suri tauladan atau contoh yang harus diikuti. Langkah strategis bangsa Indonesia agar bisa menjadi pemimpin umat Islam di dunia yaitu mengembangkan pendidikan yang lebih tinggi, menumbuhkan jiwa-jiwa pemimpin yang berintelektual kepada pemuda generasi mendatang, menguatkan ukhuwah Islamiyah. 2. Apakah Indonesia ikut berkontribusi dalam memajukan peradaban Islam? Indonesia ikut berkontribusi dalam memajukan peradaban Islam dalam bidang pendidikan, budaya, dan yang lainnya. Setelah Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan, pernikahan, dan juga yang lainnya, banyak organisasi yang berhubungan dengan Islam seperti Jamiyatul Khair, Syariat Dagang Islam, Perserikatan Ulama, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Dalam pendidikan di Indonesia, mendirikan pondok, pesantren, dan juga sekolah formal. Kesimpulan: langkah strategis bangsa Indonesia agar bisa menjadi pemimpin umat Islam di dunia yaitu mengembangkan pendidikan yang lebih tinggi, menumbuhkan jiwa-jiwa pemimpin berintelektual kepada pemuda generasi mendatang, menguatkan ukhuwah Islamiyah. Ide integrasi keilmuan di lembaga-lembaga pendidikan Islam adalah salah satu yang dilahirkan oleh semangat pembaharu di seluruh dunia Islam termasuk Indonesia. Semangat integrasi keilmuan itu sangat identik dengan kemajuan zaman. Dengan diprogramnya pendidikan yang terintegrasi, maka pendidikan Islam
tersebut akan lebih banyak berperan dalam era global. Era global yang cirinya menuntut agar umat manusia memiliki kualitas unggul. Manusia yang memiliki kualitas unggul inilah yang akan mampu berkompetisi di era global. Melahirkan manusia berkualitas unggul adalah tugas pendidikan. Berkenan dengan ini, disinilah letaknya peran organisasi-organisasi Islam agar bisa melahirkan manusia unggul lewat mengintensifkan pelaksanaan pengintegrasian keilmuan di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang diasuh oleh ormas-ormas Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.